Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatin Allah Ta'ala yuhassin maqasidana wa yassir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Ala niyan Allah Ta'ala yusahih sadana wa nawwir qulubana wa yashfi maradana wa mardal muslimin. Bitawil a'marana fi ta'atillahi wa rasulih. على أن الله تعالى يرزقنا ويسر علينا ويبلغنا لزيارة كعبة المكرمة والمدينة المنورة بالحج والعمرة ولزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السنة وكل سنة برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويجود الأجودين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين بجاه سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisallah sadri bisril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisarakum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Allahumma inni as'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, bahadatul mukarramin dan muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Masjid Jami'ul Mubarak, hadirin jamaah majlis ta'lim Masjid Jami'ul Mubarak rahimakumullah. Dibuka kitab Hadis Arba'in dan saya masih ada di hadis yang ke-25 halaman 23, halaman 22 masih. Ya, halaman 22 ada di baris 4 baris dari bawah, 5 baris dari bawah. Ada di ujung wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Baris kelima dari bawah
bacana di sebelah kiri, ujung sebelah kiri. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Halaman 22. Sudah ketemu? Kalau sudah, tabarukan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayahti ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin kana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam melakukan hubungan dengan pasanganmu, lakukan hubungan seseorang di antara kalian dengan pasangannya. Wa fi bud'i halilati ahadikum. Dan dalam melakukan hubungan terhadap istrinya seorang di antara kalian adalah merupakan nilai sedekah. Itu arti hadis. Sahabat tanya Rasulullah, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, saya artikan dulu arti letterlek hadis, arti kalimat hadis. Mereka bertanya, sahabat bertanya, Rasulullah, apakah di antara kita yang melakukan hubungan dengan istrinya padahal dia ada dorongan syahwat, yang mendatangi istrinya dengan dorongan syahwat, wa yakunu lahu biha ajrun, apakah perbuatan yang dahului dengan syahwat, didominasi oleh syahwat itu ada pahala di dalamnya? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin. Bagaimana pendapat kalian, bagaimana menurut kalian seandainya kalian lakukan itu bukan pada pasangan kalian, bukan pada istri kalian, ya pada hal yang haram, karena alaihi wizrun, maka di situ terdapat satu perbuatan dosa. Dzalika idza wada'aha fil halal, begitupun jika kalian lakukannya dalam hal yang halal terhadap istri kalian, kana lahu ajrun, maka itu bernilai pahala. Itu arti letterlek hadis. Wa fi bud'i ay wa fi sababi bud'i halilati ahadikum sadaqah. Dan di antara dan di dalam sebab, wa fi ay wa bi sababi, dan di dalam sebab, ketika sebab bud'i halilati, melakukan hubungan dengan istri, yaitu melakukan persetubuhan dengan istri seorang di antara kalian, kata Nabi, itu pun bernilai sedekah. Ini awalnya ada ghibthah, ada kecemburuan positif dari orang-orang fakir, orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. Mereka melihat orang-orang kaya punya nilai plus ketimbang orang miskin karena mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Dan Nabi, sedekah itu nggak harus selalu dengan harta. Ya bisa dengan yang lain kemarin tuh. Ya dengan zikir, dengan wirid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, itu aja bernilai sedekah. Amar ma'ruf, nahi munkar, itu bernilai sedekah. Bahkan kata Nabi,
Ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dengan sebab melakukan hubungan dengan istri saja itu merupakan nilai pahala sedekah. Maka nggak sedikit orang bilang sama istrinya, ayolah kita sedekah. Nah, malam Jumat ayo kita sedekah. Anaknya dengar sedekahan, pulangnya ditanyain, lah berkatnya mana, Pak? Ya berkatnya itu lo, jadi lo itu berkat. Berkat gue sedekahan jadi lo. Nah, begitu. Ya, itu bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Wa bud'i, kata-kata bud'i itu yutlaqu 'alal farji wa 'alal jima'. Kata-kata bud'i itu ya diitlakkan atas farj, ya kemaluan, dan juga melakukan hubungan jima. Nah, itu yang dimaksud wa 'ala bud'i. Ya, halilati ahadikum shadaqah. Melakukan hubungan dengan istri saja itu merupakan sedekah. Jadi yang masih single ya buru-buru nyari ini biar nilai pahala sedekahnya nambah. Ya, yang merasa aja dah. Yang masih dewekan kudu nyari biar nilainya plus. Ya, biar nilainya plus. Ya, biar nilainya itu ada nilai tambah. Ya, ketika dia sudah punya pasangan. Karena Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad ketika ada seorang muridnya yang datang kepada beliau, apa kata beliau? Jarajulun azibun ila Habib Abdullah Al-Haddad. Datang seorang azib, seorang yang membujang, ya seorang yang maaf tidak punya istri, datang kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, saya beratib astaqbalul habib, astaqbalahul habibu. Ya Abdullah bin Alawi Al-Haddad waqala, beliau temuin itu tamunya yang masih bujang. Ya beliau hadapi itu tamunya yang masih bujang. Apa kata beliau? Marhaban bi khairin nas. Selamat datang ya orang baik. Kata beliau selamat datang orang baik. Nah, udah, jadi udah bergelar satu, orang baik. Nah, karena dia tahu ini muridnya orang soleh. Cuman sayang belum punya istri. Tapi kata beliau marhaban bi khairin nas. Ya selamat datang orang baik. Umma tazawajar rajulu ba'da muddatin. Setelah tidak lama kemudian itu muridnya menikah. Ya begitu menikah datang lagi ke rumah gurunya wajailal habibi Abdullah Al-Haddad fastaqbalahu. Datang lagi kepada gurunya setelah dia menikah. Nah, apa kata beliau? Marhaban bikamalin nas. Ya selamat datang ya orang laki-laki yang sempurna. Ya, jadi kalau udah punya pasangan dianggap bukan cuman baik tapi sempurna. Ya, dianggap sudah sempurna. Maka kalau ya belum itu dianggap belum sempurna. Ya, belum sempurna. Belum punya istri dianggap belum sempurna atau belum punya setelah istrinya tiada dianggap jadi kurang sempurna. Udah datang lagi yang ketiga, balik lagi tuh murid. Ya, dia lama kemudian karena mungkin tidak ada kecocokan, ya fatalaqa rajulu zaujatahu. Dia talak istrinya, dia cerai istrinya. Ya, setelah itu datang lagi ke rumah gurunya Habib Abdullah wajah ilai. Tadi sama roti. Datang yang ketiga, dia habis nyerahin istrinya. Maka Habib Abdullah, beliau berkata, marhaban bisarrin nas. Ya selamat datang orang buruk. Ketika dia tarak istrinya disangka orang dianggap orang buruk. Ya sarrinas, bisarrinas, marhaban bisarrinas. Selamat datang orang buruk. Ya selamat datang orang tidak baik. Kenapa begitu? Karena talak itu kalaupun boleh, kita boleh cerai istri kita. Ya kita boleh talak istri kita. Nah, tapi itu adalah perbuatan yang boleh, tapi Allah nggak suka. Ya Allah boleh, tapi Allah nggak suka. Nah, itu adalah talak. Ya, perbuatan yang paling Allah benci, perbuatan halal adalah talak. Nah, sedapat mungkin kita ngecerai. Ya, kita ngeceraiin. Nah, kalau dia kebangetan banget, tukerin aja sama Grab mendingan. Ya, biar ada hasilnya. Ya, begitu. Ya, memang itu dalam rumah tangga banyak sekali tantangan. Ya banyak sekali tantangan. Nah, sehingga sedapat mungkin kita pertahankan kalau masih bisa.
Ya, sedapat mungkin kita pertahankan kalau memang masih bisa diislah, masih bisa dibenerin, masih bisa diperbaiki. Ya, istri saya begini, 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 jelek banget akhlaknya dah. Nah, itu ya kalau dia akhlaknya jelek berarti Allah mau jadikan antum mau jadikan itu suami mau jadi wali. Ya, ketika seseorang yang punya istri akhlaknya jelek, mulutnya kasar, ya sering memaki kepada suami, itu mungkin Allah menjadiin antum itu jadi wali. Karena ada beberapa kisah, salah satu di dalam kitab Ibtilaul Akhyar fi su'i akhlaqin nisa'il asrar. Ada satu kitab yang membahas tentang ujian bagi orang-orang baik, orang-orang soleh yang punya istri itu tidak baik. Ya, punya istri tidak baik. Sehingga itu orang karena sabar ya menghadapi istrinya yang berakhlak tidak baik, maka dia dijadikan wali. Jadi kalau ada ya istri kita yang mungkin akhlaknya tidak baik, ya sahabat, berarti Allah menjadikan antum menjadi wali. Ya bentar lagi juga banyak orang pada datang minta air. Ya, karena udah jadi wali. Ya minta air. Ya karena yang lain sumurnya pada mati, cuma antum doang yang sumurnya hidup. Kemudian nyala. Nah begitu itu apa namanya? Kalau orang yang sudah menikah berarti ya dia sudah dianggap sempurna, lebih sempurna. Ya lebih sempurna. Maka orang-orang dulu, orang-orang kita itu sangat fanatik ketika mau ngangkat orang jadi imam, mengangkat orang jadi khatib gitu kan. Jadi muazin aja orang-orang dulu fanatik banget. Kalau dia masih anak muda, jangan dijadiin muazin. Idza qaranat huniyatun sholihah. Ingat ya, hubungan antara suami istri yang bernilai sedekah ialah apabila dalam melakukan hubungan itu niatnya sholihah. Niatnya bagus. Ya, niatnya baik, bukan sekedar melampiaskan nafsu. Bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya, bukan. Ya, seperti apa niat solehah itu? Ka'an gosada ifafa nafsi. Seperti waktu dia nikah, dia melakukan hubungan itu, bukan hubungan badan dengan suaminya, dengan istrinya. Bian gosada ifafa nafsi. Yang dia tuju, dia maksud itu untuk menjaga kesucian dirinya. Ya, kalau saya dilakukan hubungan dengan istri saya keluar di luar sana banyak wanita-wanita cantik, wanita-wanita penggoda, ya, nah, maka dia lebih mudah tergiur sehingga dia melakukan hubungan dengan istrinya itu untuk menjaga kesucian dirinya. Itu namanya niat solehah. Ya, niat solehah. Apalagi au zaujatihi, ya, au ifafa zaujatihi an zina, atau dia menjaga ya istrinya itu daripada berbuat zina, ya daripada berbuat zina. Nah, kenapa begitu? Karena kalau sudah bahasanya dipuaskan oleh suaminya, kemungkinan untuk berbuat zina itu sangat kecil. Kenapa? Ya nafsu seksualitasnya sudah tersalurkan. Ya sudah tersalurkan. Ya muqaddamatiha, atau pendahuluan-pendahuluan perzinahan. Ya, cumbu rayu dengan yang bukan pasangannya itu namanya muqaddimat. Ya, muqaddimatu zina, cium-cium, pegang-pegang, ya peluk-peluk. Nah, itu namanya muqaddimatu zina. Itu juga terhindar. Itu namanya niat-niat yang salehah. Nah, kalau niatnya salehah, maka itu ya perempuan juga akan terjaga. Jadi waktu melakukan hubungan badan yang pertama dia niat untuk menjaga kesucian dirinya atau menjaga kesucian istrinya. Ya, menjaga kesucian istrinya. Karena seorang wanita itu dia bisa tahan untuk tidak melakukan hubungan itu ada saatnya, ada masanya. Ya, ada waktunya. Ya, ketika seorang itu melakukan hubungan badan itu ada waktunya, ada saatnya. Ya, sampai kapan itu perempuan bisa bertahan ketika dia punya suami tidak digauli oleh istrinya? Sayyidina Imam Al-Baihaqi, Rawal Baihaqi an Umar
Imam Baihaqi yang meriwayatkan satu hadis, satu riwayat dari Sayyidina Umar, anahu kharaja maratan fil lail, ya fi sawari al-Madinah. Sayyidina Umar di saat beliau menjadi khalifah, beliau itu keliling, kerjaannya beliau itu lihat ronda. Jadi malam kalau ronda itu beliau nggak mengandalkan hansip. Ya, beliau yang ronda sendiri. Ya, mencari mana itu rakyatnya yang tidak tidur malam karena kelaparan, mana yang butuh air. Nah, beliau keliling. Di saat beliau keliling, ya di kota Madinah pada saat itu, fasami amra'atan tagul. Beliau mendengar itu suara perempuan lagi, bahasanya lagi gerutu, ya lagi ngegerutu, lagi ngedumel, ya di rumahnya itu karena suaminya nggak ada. Ya, apa tuh kata perempuan, tatawala hadzal lailu waswadda janibu, ya wa arqani an la khalila ulaibu, wallahi laulallahu, ya wallahi laulallaha tuksi, ya tuksa awagibu. Kemudian lihurrika min sariri jawanibu, makhafat rabbi wal hayau yasuduni wa ahsadi ba'li antanala maratibu. Itu perempuan lagi ngedumel. Ya, apa kata dia? Ya, maka malam ini terasa sangat panjang. Adanya perempuan. Malam ini terasa sangat panjang. Malam ini terasa sangat kelam. Malam ini terasa sangat gelap. Ya, kenapa begitu? Karena di sampingku nggak ada suamiku. Ya, nggak ada suamiku yang bisa aku curhat, bisa aku bercumbu rayu dengannya. Jadi malam ini terasa panjang, malam ini terasa kelam. Dia gak bisa tidur nih perempuan. Apa kata dia? Wallahi lallallaha tuksa awagibu, ya lihurrika min hadasariri jawanibu. Kalau saja demi Allah, kalau saja tidak Allah yang saya takutkan azabnya, katanya perempuan, maka saya halalkan di tempat tidur untuk ngajak laki-laki lain tidur sama saya. Tuh, itu gerutunya perempuan. Cuman karena perempuan solehah, dia nggak ngajak laki-laki lain. Sudah lama suaminya nggak datengin. Kenapa begitu? Makhafat rabbi wal haya'u yasuduni. Saya takut sama Tuhan saya Allah. Ya, dan rasa malu yang mencegah diri saya. Wa ahsali ba'li antunala, ya marotibu, dan saya khawatir terhadap suami saya. Ya, dia ada di posisi mulia. Kalau saya lakukan ini, maka saya hina, suami saya menjadi hina. Sayyidina Umar dengar ini, pulang beliau. Ya, pulang temuin anak perempuannya Sayyidatuna Hafsah. Apa kata beliau? Qala Umar libnatihi Hafsah. Beliau pulang temuin itu, ya, kepada anaknya Sayyidatuna Hafsah. Ya, beliau temuin Sayyidatuna Hafsah. Itu kakaknya Sayyidatuna beliau adalah istrinya Nabi, salah satu istri Nabi, Sayyidatuna Hafsah. Apa kata beliau? Tanya sama putrinya, kamak taruh mata sebirul maratu ala zawd. Wahai anakku, kata Sayyidina Umar, seberapa lama perempuan bisa bertahan tidak digauli oleh istrinya? Ya, kalau saya kan nggak tahu, kamu perempuan. Ya, kamu perempuan. Beliau tanya sama anak perempuan yang nggak malu-malu, karena itu dengar perempuan itu lagi ngegerutu aja beberapa lama sih dia tuh pulangin. Ya, kagak dipulangin berapa lama, nggak diajak tidur musami berapa lama. Sehingga beliau tanya Sayyidatuna Hafsah, apa kata beliau? Kam aktaru matasbirul mar'atu ala zawj andi zawj. Wahai putriku, seberapa lama perempuan bisa bertahan untuk tidak digauli oleh suaminya? Ya, waruya anahu sa'alan nisa. Riwayat lain mengatakan beliau tanya itu perempuan-perempuan. Apa kata mereka? Fagulna lahu tasbiru syahrain. Mereka para perempuan itu bisa bertahan tidak digauli oleh suaminya paling lama 2 bulan. Ada tuh perempuan. Ya, paling lama 2 bulan. Ya, paling lama 2 bulan. Wa bidzalithi yagilu sabru. Kalau masih bulan ketiga belum juga, maka sudah hilang kesabarannya. Sudah berkurang kesabaran. Ya, sudah kurang bersabarannya. Udah mulai ngomel-ngomel udah. Ya, udah mulai ngomel-ngomel. Wa fi akhir rabi'i yubghadu sabru. Kalau ke bulan keempat itu perempuan juga nggak digauli oleh suaminya, maka habis sudah kesabarannya. Udah piring nyuci piring nggak lagi dianterin kerak, terbang itu piring. Ya, udah terbang itu piring.
Udah hilang kesabarannya. Oh, berarti 3 bulan. Berarti 4 bulan. Perempuan bisa bertahan paling lama banget 4 bulan. Akhirnya beliau Sayyidina Umar sebagai khalifah pada saat itu fakataba ila Umar ila jenad an la tahbisu rajulan an imraatihi akthar min arba'ati ashhur. Beliau ketika menugaskan salah seorang tentaranya untuk pergi ya berjihad, berjuang atau mungkin perang ke daerah lain, ke negara lain, itu paling lama beliau tugasin selama 4 bulan. Ya, enggak lebih dari 4 bulan, paling lama 4 bulan. 1 bulan, 2 bulan, ya ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan 3 bulan. Paling lama belum tugasin kamu 4 bulan aja. Saya pengen setahun, nggak boleh. Itu dasarnya. Ya, apa kata beliau? Kata itu perempuan, wa qauluha min hadas sarir. Ya, dia katakan ini tempat tidur. Arodat nafsaha, yang maksudnya ya nggak ada diri suaminya itu punya keinginan kepada dia. Ya firas rajul fahiya kasarir ladzi yajlisu alaih. Ya kata dia, tempat tidur ini akan saya halalkan, maksudnya diri saya halalkan ya buat laki-laki lain. Seandainya saya tidak takut azab Allah, saya tidak takut kepada Allah, saya tidak takut kepada Tuhan saya. Itu ya apa namanya keluhan seorang wanita. Ya keluhan seorang wanita. Maka di situ dikatakan ya bahwa ketika kita melakukan hubungan dengan istri kita, dengan pasangan kita, yang pertama diantaranya niat salihah untuk menjaga kesucian diri kita, ya atau menjaga kesucian istri kita. Itu niat salihah. Agasadahu waladin yuwahidullah ta'ala, atau di saat melakukan hubungan badan dia bermaksud untuk memperoleh keturunan. Ya, memperoleh keturunan. Agasadahu waladin yuwahidullah ta'ala, dia menginginkan dapat keturunan yang keturunannya itu nanti ya mengesahkan Allah, menyembah Allah. Ya, itu juga sama, punya keturunan niatnya ya untuk mendapatkan keturunan untuk menambahkan apa namanya itu jumlah umat muslimin. Au yakturu bihil muslimun, atau menjadi banyak orang-orang muslim. Kalau dia punya anak, ya dia punya anak muslim, punya anak muslim, punya anak muslim, jadi banyak tuh. Ya karena itu memang perintah Rasul. Apa kata Nabi? Tanakahu takturu, menikahlah kalian. Ya tanakahu takturu, menikahlah kalian, maka dengan menikah kalian akan menjadi banyak. Ya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, fa inni ubahi bikumul umam yaumil qiyamah, saya nanti akan menjadi bangga punya umat yang banyak. Ya umat saya paling banyak nanti, saya bangga di hadapan Nabi Adam, di hadapan Nabi Ibrahim, di hadapan Nabi Nuh, di hadapan Nabi Musa, di hadapan Nabi Isa. Saya akan menjadi orang yang bangga. Lihat umat saya begitu banyak. Itu Nabi perintahkan. Jadi niat juga untuk memperbanyak keturunan. Ya, berbanyak keturunan. Tuh, makanya nggak heran kita orang Betawi. Ya, anaknya banyak-banyak, anaknya 10, ya 12, ya 20, tuh, ya 16. Nah, saudara saya itu ada 13. Ya, saudara kandung saya ada 13. Ya, lahir lagi. Itu guru saya, guru kita Abi Umar Asegaf itu, ya saudaranya ada 20. Ya, dari satu istri. Ya, ada 20 itu saudaranya. Ya, begitu banyak. Setiap tahun lahir. Ya, setiap tahun itu Umi yang lahirin. Anaknya banyak sekali. Ya, itu ya niatnya begitu. Ya, ulama-ulama. Ya, untuk memperbanyak keturunan. Itu diantara bentuk niat-niat salihah. Nah, kalau yang dapat nilai pahala itu, kata Nabi, niatnya waktu dia melakukan hubungan badan untuk niat-niat yang salihah. Nah, itu diantaranya. Atau yakunu yalahu sabiqun muhayyaan lima solihihi idza mata fasabaru al-faqdi. Ya, maka itu juga dia niatkan adalah mempersiapkan kemaslahatan dirinya. Apa kemaslahatannya? Kalau punya anak, ya nanti saya meninggal ada yang doain. Kalau saya punya anak, saya meninggal ada yang ngirimin pahala sedekah. Kalau saya meninggal nanti ada yang bacain Quran. Saya meninggal ada yang talkinin. Nah, itu juga namanya harapan-harapan yang solehah. Ya, harapan-harapan yang solehah, niat-niat yang soleh. Sehingga seandainya anaknya itu meninggal, ya idza mata sabar wal faqdi, ketika anaknya meninggal ya dia sabar tetap.
Ya, dia sabar karena dia punya niatan, Allah juga punya kehendak. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi yang dapat nilai pahala adalah orang-orang yang melakukan hubungan badan, maka dia niat dengan niatan-niatan yang solehah, ya, niatan yang solehah. Sehingga Nabi katakan dalam satu hadis riwayat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, kata beliau apa? Fa'ulima annal mubaha yasiru ta'atan, ya, yasiru ta'atun bin niyati solehah. Ketahuilah, maka dapat diketahui, fa'ulima, dapat diketahui annal mubaha, ada di dalam kitab sarah catatan kaki di bawah, ya, nomor 3 tuh, catatan kaki nomor 3 yang pegang sarah. Fa'ulima annal mubaha, maka diketahui sesungguhnya sesuatu yang mubah, ya, nikah itu asalnya mubah, ya, asalnya mubah, boleh nikah boleh kagak, ya, asalnya mubah, ya, asalnya mubah. Tapi nanti hal yang mubah itu menjadi sunnah, hal yang mubah menjadi wajib, hal yang mubah bisa jadi haram, ya, bisa jadi haram. Tuh, ya, jadi sunnahnya itu tadi, ya, di sunnahnya itu tadi. Jadi wajib kalau dia tidak menikah maka dia jajan mulu di warung, ya, jajan mulu ke sono, apa namanya, Pondok Kacang sono. Belum pernah ya. Kata orang Tegal Rotan, ya, setiap malam minggu jajan. Makan apa? Makan itu apa namanya, kue serabi. Di mana? Tegal Rotan. Ya, kadang kue apem. Nah, jajan mulu. Kalau dia nggak menikah jajan mulu, maka menikah menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Tuh, menjadi haram dengan menikah. Istrinya dijadikan bulan-bulanan. Ketika dia marah, istrinya jadi sasaran. Ya, yang disebut KDRT jadi haram. Ya, nah, maka hal yang mubah kata Nabi itu yu'lima annal mubaha yasiru ta'atun binniyatis sholihah, maka hal yang mubah itu bisa menjadi, ya, bernilai ketaatan ketika diniatkan dengan niatan-niatan yang sholihah. Ya, niatan-niatan yang sholihah. Kemudian waqad qila, dan dikatakan inna Sayyidana Umar radhiyallahu taala anhu kana yatazawwajul mar'ata la qasadalahu fiha illa iradatul walad. Ya, Sayyidina Umar, ya, ketika menikahi seorang wanita nggak ada punya tujuan lain, nggak ada motivasi lain kecuali niatnya untuk mendapatkan keturunan. Ya, ketika beliau menikah, saya ingin mendapatkan keturunan. Kenapa? Nabi perintahkan tanakahu takturu, nikahlah kalian maka kalian menjadi banyak. Lil mukatsaro, supaya jadi banyak. Ya, supaya menjadi banyak. Nah, auliya muta fayakun lahu ajrun, atau ketika dia meninggal dia dapat kiriman pahala. Tuh, dapat kiriman pahala. Ya, anaknya pada ngirimin, pada ngirimin, pada ngirimin. Ya, pada ngirimin itu sedekah, ngirimin hadiah. Nah, itu niat-niat yang solehah. Diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Zulaikha, ya, istri Nabi Yusuf, ya, yang awalnya dia begitu jatuh cinta kepada Nabi Yusuf sampai ada kisah di dalam Al-Quran tentang tipu daya seorang wanita yaitu Siti Zulaikha. Sangat cintanya sama Nabi Yusuf sampai, ya, geger kemana-mana. Allah abadikan dalam Al-Quran itu kisahnya. Tetapi ruwiya anna Zulaikha lama amanat wa tazawwaja biha Yusuf alaihi salam. Tatkala beliau sudah menikah dengan Nabi Yusuf, infarodat anhu, dia malah menyendiri. Dulunya dia senang banget, dia pengen banget jadi suaminya, jadi istrinya Sayyidina Yusuf. Begitu dia nikah, berbalik. Ya, nggak pernah mau tidur bareng. Dia pindah di kamar lain. Itu Sayyidatuna Zulaikha. Begitu udah menikah, wa takhallat lil ibadah, tapi diisi dengan ibadah, ibadah aja. Wan ghatawatilllahi taala, dia putuskan ibadah jama Allah. Dia siang dia puasa, malam dia sholat. Ya, nggak mau nyampur. Bahkan ayat haila firasi naharan. Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf ajak nyampur namanya suami istri. Diajak tidur siang, fatudafihu. Ya, fatudafihu ilal lail. Kata saya Zulaikha, ntar malam aja. Saya lagi puasa. Ya, ntar malam aja. Diajakin siang, kata dia, udah ntar malam. Ya, ntar malam aja. Siang saya lagi puasa. Kata Nabi Yusuf, ya udah ntar malam. Kalau Nabi Yusuf ajakin itu malam, maaf, ada kelakuan hubungan itu malam, sawafat bihi ilan nahar, masih kata saya Zulaikha besok siang aja.
Diajak siang katanya ntar malam, diajak malam besok siang aja. Terus begitu. Ya, terus begitu. Sudah Nabi Yusuf sabar. Untung suaminya Nabi Yusuf. Kalau suaminya kayak kita, udah itu rumah isinya tai semua. Kamu makan bang tai, lu mau ngopi bang tai. Ya Yusuf, inama kuntu hibuka goblana rifah. Wah Yusuf, dulu saya cinta sama kamu sebelum saya kenal Allah. Sebelum saya kenal Allah, saya emang jatuh cinta sekali sama kamu. Fama idza arabtuhu kama abgat mahabbatuhu mahabbatan li siwahu wa ma uridu bihi badala. Kata Sinna Zulaikha, dulu emang saya sangat mencintai kamu sebelum saya kenal Allah. Tapi begitu saya kenal Allah, nggak ada lagi tersisa kecintaan saya selain kepada Allah. Ya wa ma uridu bihi badala, nggak ada lagi yang bisa menggantikan cinta saya kepada Allah. Dulu saya cinta buat sama kamu sebelum saya kenal Allah. Begitu saya kenal Allah, cinta saya sekarang 100% saya berikan kepada Allah. Yang lain nggak ada, udah nggak ada cinta. Kata beliau. Ataqalalah, kata Nabi Yusuf, wahai Zulaikha, saya ingin melakukan hubungan badan sama kamu bukan karena saya nafsu sama kamu, bukan. Bahasa kita jangan kepedean deh loh, gitu bahasanya. Ya jangan kepedean banget loh. Ya bahasa kita. Apa kata Nabi Yusuf? Itu bahasa saya itu mah. Ya apa kata beliau? Nabi Yusuf katakan, innallaha jalla dzikruhu amaroni bidzalika wa akhbaroni annahu muhrijun minki waladik ya waladin ja'iluhuma ya ja'iluhuma nabiyyin. Apa kata beliau? Wahai Zulaikha, ketahuilah saya ingin melakukan hubungan dengan kamu itu Allah yang suruh. Tuh, kata Nabi Yusuf, Allah yang suruh. Amaroni, ya Allah, innallaha ta'ala innallaha jalla dzikru, Allah subhanahu wa ta'ala itu ialah amaroni bidzalika, Allah suruh saya melakukan hubungan sama kamu. Kenapa begitu? Wa akhbaroni, Allah kasih kabar berita sama saya, annahu muhrijun minki waladin, bahwa kata Allah lakukan hubungan badan dengan istrimu Zulaikha, karena dengan melakukan hubungan badan kamu nanti dapat keturunan dari Zulaikha 2 orang anak. Ja'iluhuma nabiyyin, yang kedua-duanya akan Allah jadikan nabi. Nah, jadi landasannya bukan nafsu, tapi berdasarkan perintah Allah untuk mempunyai keturunan, yang keturunan kita nanti anak-anak kita itu kata Allah akan Allah jadikan nabi. Apa kata beliau? Faqalat amma in kana Allah taala amaraka bidzalika, ya kalau Allah yang suruh itu, wa ja'alani tariqan ilaihi fata'atan di amrillah, kalau begitu ayo. Ya kalau begitu ayo. Fa indaha sakanat ilaih, habis itu udah tenang, habis itu mah ya diajakin udah tahu, karena dengan sebab itu ya akan mendapatkan keturunan. Habis ya. Nah, tuh. Ya, nah jadi begitu. Ya, niat-niat yang solehah. Kalau niatnya itu, maka hubungan badan yang kita lakukan, kita akan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelanjutannya sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendatangi istri kita itu bernilai pahala? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ini niatan-niatan yang harus kita pasang ketika kita ingin melakukan hubungan dengan istri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keturunan, anak istri, cucu yang soleh dan solihah, sehingga mereka semuanya terus dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya kita sudah meninggal dunia, mereka mendapat mendoakan kita, mengirimkan hibah pahala kepada kita, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah, mendapatkan kebaikan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Tandain ya, ke bawahnya belum kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna.